Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini ya kita masih bisa melanjutkan ya atas izin Allah tentu saja ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada malam ini kita memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-66 tentang majaa fi himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wasaddihi turuqa asyirk ya. Bab yang menjelaskan tentang upaya ya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, itu yang akan kita bahas pada bab ini. Ya, bagaimana upaya Rasul menjaga batas-batas tauhid, bagaimana usaha beliau menutup segala celah atau jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, munasabatul bab di tauhid ya. Relevansi bab ini dengan masalah tauhid, Bapak Ibu sekalian. Pada bab-bab sebelumnya di awal-awal kitab ya, dijelaskan tentang isbat at-tauhid. Ya. Pentingnya ya, kita menetapkan tauhid ya. Kemudian dibahas juga setelahnya apa hal-hal yang bisa menghilangkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, pada bab ini ya, akan dibahas tentang upaya untuk menjaga batas-batas tauhid. Dan yang wajib dilakukan memang adalah bagaimana kita ya, menutup seluruh jalan-jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Itu baik ya secara ucapan ya, ucapan. Ya. Karena ucapan bisa saja menghantarkan seseorang kepada kesyirikan gitu ya. Hatta fi al-alfal liyakuna khalisan min kulli syaibah. Agar setiap ucapan yang kita ya, keluarkan itu bersih ya dari segala bentuk kotoran ya, kotoran kesyirikan. Nah, pada bab ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dua dalil. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan in talaqtu fi wabdi bani Amirin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Syikhir pernah bersama-sama dengan utusan Bani Amir pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini terjadi sekitar tahun ke-9 Hijriah. Karena pada tahun ke-9 Hijriah memang banyak utusan-utusan datang menemui Nabi. Makanya tahun ke-9 Hijriah disebut Amul Wufud. Tahun banyaknya utusannya. Dari kabilah-kabilah untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Syikhir datang pada tahun tersebut bersama utusan dari Bani Amir ketemu dengan Nabi SAW. Waktu itu ya kami mengatakan kepada beliau, fakulna anta sayyiduna. Anta sayyiduna, engkau adalah ya, sayyid kami atau tuan kami. Faqala, lalu Rasulullah
merespon as-sayyidu ya, as-sayyidu ya, lillahi tabaraka wa ta'ala, atau as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ketika Rasul dikatakan oleh orang-orang ya dari Bani Amir, anta sayyiduna, Rasul langsung merespon as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa makna sayyid? Nah, sayyid itu ya, maknanya adalah as-su'dadu wasyaraf. As-su'dad itu artinya al-azamah wal fakhr. Jadi kemuliaan, keagungan. Nah, ada nanti istilah siyadah. As-siyadah itu kewenangan ya. Dalam hadis ini Nabi memberitahu orang-orang dari Bani Amir bahwa as-sayyidu dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemuliaan, keagungan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, ujaran Nabi kepada mereka. Nah, kemudian Bapak sekalian, Rasul menolak ya perkataan mereka antas sayyiduna tadi dari dua sisi ya. Yang pertama ya, jika kata sayyid itu disebutkan secara umum kalau ada al gitu ya. As-sayyidu misalnya. Kalau dikatakan anta as-sayyidu, nah ini ditolak karena ya, kalau kata sayyid disebutkan secara umum pakai alif lam ta'rif gitu ya. Annalladzi lahu as-siyadatu al-mutlaqah huwallahu azza wajal. Bahwasannya zat yang memiliki siyadah, kewenangan mutlak itu adalah Allah azza wajalla. Keagungan mutlak yang punya adalah Allah azza wajalla. Tapi kalau kata sayyid itu disandarkan ya kepada suatu kata tertentu, diidofahkan gitu ya. Seperti misalnya sayyidu bani fulan, sayyidul bashar. Nah, itu ya, tidak mengapa sebenarnya ya. Misalnya sayyidu bani fulan, sayyidul bashar, atau bahkan dalam hadis yang sahih mengatakan anak sayyidu bani Adam. Anak sayyidu bani Adam. Rasul sendiri mengatakan kata sayyid disandarkan kepada Bani Adam. Nah, itu tidak masalah karena bahkan Nabi sendiri melakukan hal itu ya. Dengan ucapannya beliau mengatakan ana sayyidu Bani Adam. Tapi kalau dikatakan as-sayyid pakai al, nah ini yang nggak boleh ya dimutlakan seperti itu. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin nggak boleh karena itu tadi Allah yang hanya boleh disebut as-sayyid itu. Maka tadi Rasul mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka ya pada poin yang kedua ya, kata sayyid itu min asma'illahi ta'ala, merupakan nama ya, salah satu nama-nama Allah Ta'ala, yaitu wahiyya min ma'ani as-somad. Dia salah satu makna as-somad yang segala makhluk bergantung kepadanya, seperti ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan as-somad bi annahu al-kamilu fi ilmihi wa hilmihi wa su'dadihi ya. Wa su'dadihi wa ma asbaha dzalik. Jadi as-somad itu kata Abdullah bin Abbas bahwasannya dia adalah yang sempurna dalam ilmunya ya, dalam termasuk dalam kehormatan kemuliaannya ya, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Tapi nah Rasul tidak melarang, kata saya Ibnu Al-Utsaimin ya, tidak melarang mereka
dengan ucapan anta sayyiduna. Jadi Rasul nggak bilang, kamu jangan bilang begitu. Tapi Rasul mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah ini secara tersirat sebenarnya Rasul membolehkan kalimat tersebut. Maka beliau katakan qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Nah, katakanlah semua apa yang kalian katakan atau dengan sebagian yang kalian katakan secara wajar gitu ya. Jadi katakan silakan tapi secara wajar. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan pada kalimat berikutnya ya. Akhirnya mereka juga mengatakan kulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna ya taula, dan engkau adalah ya orang yang paling utama di antara kami. Nah, dan orang yang paling agung kemuliaannya di antara kami. Itu kalimat berikutnya ya. Jadi a'zamuna taulan itu orang yang paling agung kemuliaannya di antara kami, orang yang paling utama di antara kami. Lalu saat itu Rasul respon lagi, faqal qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Katakanlah dengan semua apa yang kalian katakan atau sebagian yang kalian katakan tapi secara wajar. Wala yastajriyannakumu syaitan, dan jangan sampai kalian sekali-kali terseret oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasul tidak melarang ya, tapi Rasul memberikan warning gitu. Jangan sampai nanti terseret oleh godaan syaitan. Nah, yaitu apa? Nanti bisa berlebih-lebihan gitu. Nah, tadi ya nanti awalnya begitu, nanti fayar taku minasiyadatil khoso ila asiyadah al-amah al-mutlaqah. Awalnya sih mengatakan anta sayyiduna. Nah, nanti lambat laun khawatir mereka mengatakan anta as-sayyidu. Nah, ini. Di kita barangkali ada ya yang disebut as-sayyid, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kalau berdasarkan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena kalau sayyiduna itu siyadah khosoh. Ya, kemuliaan khusus yang disandarkan kepada kami itu ya orang-orang tadi Bani Amir ya. Itu namanya siyadah khosoh. Nah, tapi kalau as-sayyid itu siyadah ammah mutlaqah, tidak diidofahkan. Nah, itu yang hanya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian pujian-pujian lain tadi disebutkan afdaluna wa a'zamuna taula dan seterusnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Jadi kata-kata Nabi qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, ini kata keterangan saya Ibnu Utsaimin, ini menunjukkan al-amru lil ibahati wal izin. Perintah boleh ya, diizinkan itu sebenarnya. Nah, tapi tadi jangan sampai terseret oleh syaitan lalu lambat laun mensiadahkan secara mutlak. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, karena itu sangat mungkin terjadi. Akhirnya mereka mengatakan perkataan yang mungkar, yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, inilah yang dimaksud upaya Nabi untuk menjaga batas-batas tauhid. Nah, jangan sampai mereka itu berlebih-lebihan di dalam memuji-muji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Maka di dalam hadis yang kedua, nah, jelas nanti Rasul ya memberikan alternatif yang terbaik ya kalau emang ingin memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna nasan qalu, bahwasanya manusia itu orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina. Ya. Wahai Rasulullah, wahai manusia terbaik di antara kami, wahai putra manusia terbaik di antara kami, wahai orang yang mulia di antara kami dan putranya yang mulia di antara kami. Itu kata orang-orang ya ketika menyeru Rasul SAW.
ya Rasulullah, ya khairana, ya ibna khairina, ya sayyidana, ya ibna sayyidina. Itu ucapan mereka. Nah, lalu akhirnya kata Rasul, apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum. Ya, silakan kalian ucapkan dengan apa yang kalian katakan, tapi secara wajar. Wala yastahwiyannakumu syaitan. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Ana Muhammadun, saya ini Muhammad, kata beliau. Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jal. Aku tidak suka kalian mengangkat kedudukanku di atas kedudukan yang Allah Ta'ala telah mendudukanku. Ya, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kedudukan kepadaku. Nah, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Jadi jangan sampai melebihi itu. Karena pujian terbaik kepada Nabi Muhammad adalah ketika kita mengatakan Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Itu pujian terbaik. Itulah juga yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam banyak ayat. Ya, di sini saya Ibnu Utsaimin menyebutkan contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa kedudukan terbaik Rasul itu yaitu ketika disebut hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, inilah dia hadanil wasfani ahsan wa ablagu wasfin yattasifu bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua sifat inilah yang terbaik, di mana Rasul disifati. Makanya Allah dalam beberapa ayat ketika mensifati Rasul dengan kata abdun. Nah, bahkan fi a'zamil maqamat, dalam kedudukan yang paling tinggi. Contoh misalnya ketika Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ini kan orang yang mendapatkan kitab Allah, Al-Quran ini pasti orang yang punya kedudukan yang tinggi, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah bilang? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Nah, Maha Agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya. Itu berarti ini pujian. Begitu juga ketika Isra, dalam surah Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disebut abdihi. Nah, ini pujian. Itu dari Allah Ta'ala kepada beliau. Dan seterusnya ya. Banyak ayat dikutip oleh beliau. Tapi poinnya itu. Bahwa pujian terbaik itu adalah Abdullah. Muhammad Abdullah. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, dan yang kedua Rasulullah wa rasuluhu. Ini. Ya. Dalam Al-Quran banyak Allah menyebut beliau Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Misal dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula. Nah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin dan seterusnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Rasul di sini mufrad maksudnya adalah Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Itu dari kalangan para nabi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi pujian terbaik itu kalau kita mau sematkan kepada Nabi Muhammad adalah Abdullah wa rasuluh. Itu Allah Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Tidak lebih dari itu. Nah, maka kata-kata anta sayyiduna ya khairana wa bani khairina wa sayyidana wa bani sayyidina dan seterusnya, itu khawatir nanti lambat laun akan membuat mereka mendudukan Rasul melebihi dari kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Dalam hadis yang lain la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa ibnu Maryam. Rasul nggak senang gitu. Kalau terlalu berlebihan dipuji-puji.
Nah ini khawatir tadi nanti mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Nah ini dan itu ada gitu, potensi itu atau kecenderungan sebagian umat Islam ada gitu, terutama mereka yang membuat syair-syair puji-pujian kepada Rasul secara berlebihan. Bahkan nanti ada banyak orang membuat sholawat yang isinya memuji-muji Rasul tetapi berlebihan. Nah ini ya Bapak Ibu dan Bapak sekalian, ya rahimani wa rahimukumullah. Jadi Rasul tidak begitu senang. Ma uhibbu an tarfa'uni tadi, fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wajalla. Rasul enggak senang. Nah, ya ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kesimpulannya di sini ada beberapa faidah yang bisa garis bawahi seperti yang diterangkan dalam kitab tauhid ini. Ya, yang pertama tahdzirun nasi minal gulu. Ya, peringatan pentingnya memperingati manusia dari bersikap gulu, berlebih-lebihan. Ya, fiddin dalam agama termasuk berlebihan di dalam memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu pernah ya kasih contoh, ada Busairi. Busairi itu seorang sufi yang menganggap Rasul secara berlebihan. Jadi dunia akhirat itu ada karena Rasul katanya. Nah, bahkan ada itu ya sholawat yang engkau adalah sandaranku gitu ya. Ya Rasulullah ya, as-sanadi gitu ya, mu'tamadi dan seterusnya. Itu sering dilantunkan oleh sebagian orang. Nah itu. Jadi engkaulah yang merubah keburukan jadi kebaikan. Nah, dan seterusnya. Ada syair-syair yang isinya gulu, berlebihan, memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tahzir an-nas minal gulu ya. Itu diambil dari apa? La yastajriyannakumus syaitan ya. Jangan sampai syaitan itu menyeret kalian sehingga berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maka harus hati-hati. Itu yang pertama, yang kedua, mayam bagi an yaqula man qila lahu ya. Seharusnya orang yang dibilang, misalnya ada orang di antara kita disebut sayyid, itu anta sayyiduna misalnya. Maka seharusnya orang yang dianggap sayyid itu oleh orang lain gitu ya, hendaklah dia mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagaimana Rasul melakukan hal itu. As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Itu ya sunnah Rasul. Kalau ada orang bilang ke kita misalnya anta sayyiduna gitu ya. Ya sama, sayyiduna itu ya keadaannya rofa, kalau sayyidina berarti keadaannya majrur ya, khafad misalnya di sholawat ya ada itu Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa sayyid? Karena ada ala di depannya, ada huruf jar, maka bunyinya sayyidina. Kalau langsung anta sayyiduna itu. Nah, terus gimana tuh dalam sholawat ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sebenarnya Rasul nggak pernah ngajarin itu. Cari ya, andai kata umur kita 1000 tahun, kita cari dalil, tidak akan pernah ketemu ada hadis yang di mana Rasul mengajarkan sholawat dengan bacaan pakai sayyidina. Andai kata kita diberi usia sampai 1000 tahun, lalu kita suruh nyari dalam kitab-kitab hadis, gak ada. Tapi kalau ana sayyidu Bani Adam memang ada. Tapi kan itu bukan sholawat. Tentang sholawat gak ada. Nah, itu terus siapa dong yang nambahin? Ya orang. Harusnya kita gak perlu. Tapi mereka punya argumen. Loh, masa kita nyebut Nabi Muhammad hanya namanya kan gitu? Ya kan? Ya, wong kita kalau nyebut Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden saja, ya yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Presiden dan seterusnya misalnya. Loh kok sama Nabi tidak sopan? Gitu ya. Nah akhirnya berdasarkan akal mereka itu, mereka tambahi ya, dengan kata Sayyidina Muhammad. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah memang ada di dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh ya memanggil Nabi sebagaimana kita memanggil sebagian kita kepada sebagian yang
lain, memang ada. Tapi beda konteksnya, sholawat sama memanggil itu berbeda, nggak sama. Nah, kan itu. Ya. Gimana Pak? Sholat badar, ya gimana bunyinya? Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, gitu kan? Terus, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, karena kita di dalam sholat itu bertawassul dengan makhluk, ya, manusia yang sudah tawassul dengan kemuliaan Nabi. Para ulama salafus saleh mengatakan tidak boleh. Kita boleh tawassul kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Itu. Kalau sudah wafat ya sudah. Apalagi kan disebut dengan seluruh mujahid di jalan Allah, dengan seluruh ahlu badar. Itu masalahnya di situ. Di sisi lain, kata Toha, Yasin, itu siapa? Dari mana? Apa betul nama Rasul Toha? Apa betul nama Rasul Yasin? Itu dia buat-buat sendiri juga. Gitu. Itu masalah kedua. Padahal para ulama mengatakan memberi nama seseorang dengan al-huruful muqatta'ah min fawatihi suwar itu nggak boleh. Toha itu adalah huruf muqatta'ah, pembuka surah Toha. Ya, huruf muqatta'ah itu huruf yang terpotong-potong. Dibacanya kan Toha gitu kan. Sama seperti alif, lam, mim, yasin. Itu namanya huruful muqatta'ah min fawatihi suwar. Dalam Al-Quran itu dari 114 surah yang paling banyak, ya, dimulai surah-surah yang dari 114 itu yang terbanyak ada 29 surah dimulai dengan huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, dan itu fawatih aswar, itu maksudnya pembuka itu nggak boleh. Dan para ulama salafus saleh ketika menjelaskan itu, wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Masa kisah kasih nama dengan nama yang kita nggak ngerti kan gitu. Nah itu kok nyebut Rasul Yasin, nyebut Rasul Toha. Itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Nah, ya itu Pak. Ya termasuk itu juga tidak boleh, itu keterangannya. Nah, maka tadi sholawat pakai sayyidina. Nah, sebaiknya tidak perlu gitu. Bentar ya. Dalam ini argumen mereka ya. Saya ingin menyampaikan alasan mereka kenapa dipakai kata sayyidina. Nah, mereka pakai dalil ini. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 itu, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha, katanya. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maksud ayat ini, jangan manggil Rasul seperti kita manggil teman kita. Misalnya, ya kalau dulu misalnya, ya Umar, ya Abu Bakrin, ya Ali, kan itu. Kalau sama Rasul nggak boleh, ya Muhammad, itu nggak boleh. Harus ya Nabi, ya Allah, ya Rasulullah. Itu maksudnya. Nah, tapi menurut mereka ini yang baca sholawat itu harus pakai sayyidina, ya mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil. Kan kita nggak boleh manggil Rasul dengan sebutan dengan nama beliau. Sholawat kan langsung kan nama kan, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu. Nggak sopan katanya. Tidak ya, sesuai dengan ayat ini. Nah, para ulama beda antara seruan dengan sholawat, tidak sama. Sholawat itu para sahabat aja nggak tahu kok dulu. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Mereka tahu ya Rasulullah, arabna kaifa nusallimu alaik. Kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Walam na'rif kaifa nusalli alaik. Tapi kami belum tahu bagaimana cara bersolawat kepada engkau. Itu sahabat aja sampai tanya loh. Lalu, apakah Rasul langsung jawab? Tidak, pasakata. Rasul diem dulu, Bu, Pak.
Artinya menunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Bagaimana cara bersolawat? Kita kan disuruh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Solawatnya gimana kata para sahabat? Rasul nggak langsung jawab, diem dulu. Baru kemudian beberapa saat Rasul katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang terbaik. Gak usah tambahin gitu. Nah, ketika kita ngomong begini, bukan berarti kita melarang baca sholawat, tapi kemudian dipelintir oleh orang-orang itu. Wow, katanya kelompok sipulan, kaum cingkrang itu melarang kita baca sholawat dalam sholat. Siapa yang melarang? Gak ada. Yang dilarang itu nambah-nambahin kata Sayyidina. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu. Kalau ada di antara kita kok masih pakai, itu bisa menjadi sebab sholat kita nggak diterima loh. Iya. Karena apa kata Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Kita disuruh sholat sebagaimana kita tahu Rasul ketika sholat baca sholawatnya nggak pakai Sayyidina. Lah kok kita malah pakai? Berarti kita disadari atau tidak, diakui atau tidak ya. Berarti kita telah menganggap ya Rasul nggak sempurna ngajarin kita. Betul atau tidak? Kita tambah-tambah itu. Nah, hati-hati. Kalau masih ada di antara kita kok baca sholawat dalam sholat pakai Sayyidina, lebih baik mulai sekarang hentikan. Nggak usah, jadi langsung saja seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa ada kata Sayyidina. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya, sedikit lagi. Tadi udah azan nih sebenarnya. Atau azan dulu deh. Nanti tinggal 2 ini ya. Monggo yang bertugas muadzin. Ya, baik Bapak sekalian, sebagai penutup ya, karena waktu kita sudah ini waktu Isya ya. Jadi sebelum kami akhiri, jadi ringkas ya. Jadi yang poin ketiga itu intinya kita dilarang berlebih-lebihan di dalam tadi memposisikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, nah Rasul nggak suka gitu kalau kita mendudukan Rasul di atas kedudukan yang sudah Allah tetapkan untuk beliau, yaitu sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab ya. Tadi Pak Agus menyampaikan karena sudah terlalu panjang tadi ya apa jaraknya. Mudah-mudahan nanti pekan depan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Untuk sementara ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.